Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiani Rahmawati dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung. Nah, Pak, pertama-tama tujuan saya menemui Bapak adalah untuk melakukan implementasi, yaitu penyuluhan pada tanaman lada mengenai praktikum pengendalian hama terpadu pada mata kuliah Sistem Produksi Lada. Nah, sebelumnya saya telah membuat poster yang telah saya buat sedemikian rupa. Mohon diterima, Pak. Nah, di dalam poster ini berisi tentang apa itu PHT, lalu apa saja hama yang sering menyerang pada tanaman lada, lalu PHT itu sendiri ada beberapa macam, yaitu mekanis, fisik, dan kultur jaringan. Nah, langsung saja akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu PHT. Nah, PHT itu tersendiri adalah pengendalian hama terpadu, yaitu suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomi, serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Nah, pada tanaman lada ini sendiri yang sering menjadi hama adalah Lopobaris piperis, Dacinus piperis, Elasmognathus hewiti, ulat, serta lalat. Nah, biasanya Lopobaris piperis ini penggerek batang lada, dan Dacinus piperis ini penghisap buah ladanya. Nah, untuk pengendalian hama terpadu ini ada secara mekanis, fisik, dan kultur jaringan. Langsung saja saya jelaskan. Mekanis ini adalah tindakan mematikan hama secara langsung, baik dengan hanya menggunakan tangan atau dengan menggunakan alat bantu lain. Nah, biasanya pengendalian ini bersifat manual oleh para petani. Lalu untuk fisik, pengendalian secara fisik adalah menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat mematikan atau menurunkan populasi secara fisik. Pengendalian ini biasanya menggunakan faktor lingkungan, yaitu dengan cara pembakaran ataupun melalui perangkap penghalang dan lain sebagainya. Nah, yang untuk kultur jaringan tersendiri ini adalah pengendalian secara kultur jaringan adalah usaha pengendalian melalui cara budaya tanaman agar pertumbuhan hama tidak optimal. Pengendalian ini menggunakan sistem bercocok tanam. Nah, di antara ketiga ini efisien dan tingkat efisien dan tingkat efektivitasnya lumayan rendah untuk mekanis. Lalu untuk fisik lumayan sedang, dan kultur jaringan biasanya dilakukan pada awal untuk pertumbuhan hama yang tidak optimal. Jadi hama tidak tumbuh dan bisa mendapatkan hasil yang bagus pada pertumbuhan tanaman lada. Nah, di sini saya juga ingin bertanya kepada Bapak, di antara ketiga pengendalian hama ini biasanya Bapak telah melakukan pengendalian yang seperti apa pada tanaman lada yang telah Bapak tanam? Secara mekaniskah, secara fisikkah, atau kultur jaringan? Semua yang dicoba baik macam ni. Baik secara mekanis, fisik ataupun kultur jaringan. Boleh Bapak berikan contoh, misalnya apa yang telah Bapak lakukan untuk pengendalian hama terpadu Bapak? Nah, misalnya yang secara mekanis ini, ya, dicarai ulat dah di gunau, itu betul lah. Nah, secara fisik ini kan mood pangkat macam ni lah deh, diumpan misalnya. Bisa pakai menggunakan racun tadi kan, sehingga dia tertarik untuk makan racun, jadi hingga hama itu mati. Dan untuk yang kultur jaringan, sebelum nanam lah kita usaha dulu pakai apa namanya itu, nanti diberi yang namanya yang untuk sebelum bertanam kan. Sebelum ditanam tuh kita lahan lah kita beri pupuk organik kan, atau kapur lah kan,
sebelum bertanamnya. Atau kan untuk hama ada juga ya apa namanya yang untuk yang pelat malam tuh guys, untuk penyakit pelat malam tuh. Bulat malam. Bahasa kami yang itu untuk tanaman lada dan pakai Glio itu namanya. Itu jenis namanya yang untuk penanganan untuk hama. Baik Pak, terima kasih juga atas pengalaman Bapak yang telah diberikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan dalam penyampaian yang saya berikan. Lalu terima kasih juga atas waktunya yang telah dipersilakan untuk saya. Dan ini posternya silakan untuk Bapak sebagai kenang-kenangan saya telah melakukan penyuluhan. Nah, baik, terima kasih Pak. Nah, lanjut kita akan wawancara ke petani lada yang kedua. Saya akan memperkenalkan lebih dahulu. Nama saya Fiani Ramawati dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Perikanan Biologi Universitas Bangka Belitung. Nah, sebelumnya saya ingin mengenal Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu siapa? Ibu Sima. Ibu Sima, baik. Lalu saya akan menyampaikan terhadap apa yang mau saya sampaikan, yaitu tentang implementasi pengendalian hama terpadu terkait dengan praktikum kami, yaitu sistem produksi lada. Nah, langsung saja akan saya jelaskan, yaitu pada poster yang telah diberikan. PHT pada tanaman lada. PHT yaitu pengendalian hama terpadu adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomi serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Nah, pada tanaman lada yang sering menjadi hama yaitu Lopobaris piperis atau penggerek batang lada yaitu Dacinus piperis atau penghisap buah lada Elasmognathus hewiti, ulat, serta lalat. Nah, pada pengendalian hama terpadu yaitu dibagi menjadi 3, ada mekanis fisik serta kultur jaringan. Nah, untuk mekanis itu tersendiri, pengendaliannya itu adalah tindakan mematikan hama secara langsung, baik dengan hanya menggunakan tangan atau alat bantu yang lain. Pengendalian ini biasanya bersifat manual oleh petani. Lalu untuk pengendalian secara fisik adalah menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat mematikan atau menurunkan populasi secara fisik. Nah, biasanya pengendalian ini melakukan pembakaran ataupun menurunkan suhu dengan cara melakukan penggenangan. Lalu lanjut ke kultur jaringan, yaitu pengendalian secara kultur jaringan adalah usaha pengendalian melalui cara budidaya tanaman agar pertumbuhan hama tidak optimal. Nah, pengendalian ini menggunakan sistem bercocok tanam. Nah, lalu saya akan menyampaikan keunggulannya, yaitu pada mekanis dan fisik. Keunggulannya berupa tidak menimbulkan masalah pada lingkungan dan dapat dipadukan dengan cara pengendalian yang lainnya. Lalu untuk yang kultur jaringan ini sendiri juga mendapatkan keunggulan, yaitu dengan keuntungan yang dihasilkan oleh tanaman yang pada saat kita tanam. Jadi kita tidak hanya mendapatkan hasil pada tanaman lada, kita juga bisa mendapatkan hasil pada tanaman yang kita tanam. Lalu juga bisa dipadukan dengan pengendalian yang lain. Nah, lalu saya akan bertanya kepada Ibu, mengalami pengalaman Ibu dengan sistem pengendalian hama terpadu apa saja yang telah Ibu lakukan? Seperti Mekanis, fisik, ataupun kultur jaringan. Bisa diceritakan pengalaman Ibu? mekanis juga sering dilakukan dengan cara membasmi hama dengan tangan. Fisik juga pernah dilakukan juga dengan cara membakar sekeliling tanaman agar mendapatkan hasil asap, Bo. Lalu asapnya itu untuk mematikannya. Untuk mematikan hama-hama yang tersisa. Kalau kultur jaringan juga sering dilakukan agar kita dapat, selain bertanam sahang, kita juga dapat menanam tanaman lain di sela-sela sahang agar dapat menghasilkan usaha juga. Bisa jadi gitu. Berarti
menurut Ibu keunggulan yang mana yang menghasilkan lebih banyak keuntungan? Struktur jaringan kalau saya. Karena bisa menghasilkan lebih dari yang mekanis dan juga fisik ya. Baik, terima kasih Bu atas pengalaman yang telah diberikan. Nah, lalu untuk poster yang telah saya buat simpan saja untuk Ibu sebagai kenang-kenangan. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang telah saya perbuat. Nah, terima kasih juga atas waktunya.